Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada kesempatan hari ini kita kembali belajar agama Islam. Ibu harapkan anak-anak sekalian berada dalam keadaan sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan apabila keluar rumah, memakai masker, dan tak lupa cuci tangan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan berdoa ini bisa lancarkan, kalian bisa memahami pelajaran yang diberikan pada hari ini. Aku akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Setelah Ibu memutar video ini, kalian silahkan mengamati. Kemudian setelah mengamati, Ibu harapkan ada pertanyaan dari kalian nanti tentang video yang Ibu tayangkan. Selamat menyaksikan video pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang dulu dikenal dengan kota Yastrib. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah menjadi peristiwa besar bagi umat Islam. Kisah itu punya makna mendalam bagi muslimin dunia. Peristiwa itu kemudian menjadi awal tahun kalender Islam dan diperingati hingga sekarang. Sebelum hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad telah berdakwah menyebarkan Islam di Mekah. Semula, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya, syiar Islam kemudian dilakukan dengan terang-terangan. Kaum kafir Quraisy yang sejak semula memusuhi Nabi semakin gencar melakukan desakan. Intimidasi terjadi setiap waktu. Namun, saat Nabi perlu dukungan, datanglah masa sulit. Sang istri Siti Khadijah wafat. Padahal, Siti Khadijah menjadi salah satu motivator bagi Nabi dalam menyebarkan Islam. Setelah Khadijah, paman Nabi, Abu Thalib, juga meninggal dunia. Semasa hidup, Abu Thalib lah yang menjadi pembela Nabi dari kebangsingan kafir Quraisy. Dengan wafatnya Abu Thalib, kaum kafir Quraisy semakin semena-mena. Wafatnya Siti Khadijah dan Abu Thalib membuat Nabi berada dalam suasana duka. Pada masa-masa yang disebut sebagai tahun duka cita itu, terjadilah peristiwa luar biasa, yaitu Isra Mi'raj pada 27 Rajab sekitar tahun 621 Masehi. Pada peristiwa itu, turunlah perintah sholat 5 waktu. Setelah peristiwa itu, Nabi kembali melanjutkan dakwahnya di Mekah. Pengalaman luar biasa itu diceritakan pada pengikutnya. Namun, kabar itu membuat kaum kafir Quraisy semakin menekan. Mereka menuduh Nabi berbohong. Pada tahun 621 Masehi itu pula, datanglah sejumlah orang dari Madinah menemui Nabi di Bukit Aqabah. Mereka memeluk agama Islam. Peristiwa tersebut dikenal dengan Bai'at Aqabah I. Tahun berikutnya, atau 622 Masehi, datanglah 73 orang dari Madinah ke Mekah. Mereka merupakan suku Aus dan Khazraj yang semula ingin berhaji. Mereka kemudian menemui Nabi dan mengajak berhijrah ke Madinah. Mereka menyatakan siap membela dan melindungi Nabi dan para pengikutnya dari Mekah. Peristiwa ini dikenal dengan Bai'at Aqabah II. Kondisi kaum muslim di Mekah juga semakin terdesak setelah kaum kafir Quraisy melakukan boikot kepada Nabi Muhammad dan para pengikutnya yang berasal dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum Quraisy melarang setiap perdagangan dan bisnis dengan pengikut Nabi. Selain itu, semua orang dilarang menikah dengan kaum muslimin. Tak ada yang diperkenankan bergaul dengan pengikut Nabi Muhammad. Mereka juga mendukung kelompok-kelompok yang memusuhi Nabi Muhammad. Boikot inilah yang membuat kaum muslimin semakin terdesak. Dalam upaya menyelamatkan dakwah Islam dari gangguan kafir Quraisy, Nabi Muhammad atas perintah Allah memutuskan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namun sebelumnya, Nabi telah memerintahkan kaum mukminin agar hijrah terlebih dahulu ke Madinah. Para sahabat pun segera berangkat secara diam-diam agar tidak dihadang oleh kelompok kafir Quraisy. Menjelang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, kaum kafir Quraisy membuat rencana jahat. Mereka ingin membunuh Nabi. Pada malam hari, para pemuda Quraisy telah mengepung rumah Nabi. Pada saat itulah Nabi meminta Ali bin Abi Thalib memakai jubahnya. Ali diminta berbaring di tempat tidur Nabi untuk mengelabui para pemuda Quraisy. Para pemuda yang sudah disiapkan Quraisy kemudian mengintip kabar Nabi. Mereka melihat ada sosok yang sedang berbaring dan mengira itu adalah Nabi Muhammad.
Padahal yang berbareng itu adalah Ali bin Abi Thalib. Menjelang larut malam, Rasulullah keluar rumah menuju kediaman Abu Bakar As-Siddiq. Nabi kemudian berangkat ke Gua Sur. Para pemuda Quraisy yang mengepung rumah Nabi masuk ke dalam rumah, namun mereka alangkah terkejut. Ternyata Nabi sudah tidak ada. Sosok yang terbaring di tempat tidur itu ternyata Ali bin Abi Thalib. Sementara Nabi terus berjalan untuk mengelabui kaum Quraisy yang telah menutup semua jalur ke Madinah. Nabi menempuh jalan yang tak biasa digunakan penduduk. Tibalah Nabi di Gua Sur. Nabi bersama Abu Bakar tinggal di sana selama kurang lebih 3 hari. Gua Sur sungguh sempit, jarang disinggahi manusia. Sementara kaum Quraisy mondar-mandir ke segala penjuru mencari Nabi dan Abu Bakar. Kelompok Quraisy sebenarnya sudah tiba di Gua Sur. Pimpinan mereka bahkan hendak masuk ke gua yang dijadikan tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar itu, namun tak jadi. Mereka melihat banyak sarang laba-laba di mulut gua. Selain itu, banyak pula burung liar di sana, sehingga mereka mengira tak mungkin ada orang di dalam gua tersebut. Setelah 3 malam berada di gua, pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama Hijriah, atau pada tanggal 16 September 622 Masehi, Nabi, Abu Bakar ditemani Amir bin Fuhairah serta seorang penunjuk jalan Abdullah bin Uraik keluar dari gua. Mereka berangkat menuju Banidah. Nabi duduk di atas unta yang dalam kitab Tariq disebut dengan nama Al-Quswa. Selama 7 hari 7 malam mereka berjalan menuju Madinah melewati gurun pasir yang gersang. Pada tanggal 8 Rabiul Awal, rombongan Nabi tiba di Kuba. Mereka disambut dengan hangat oleh kaum muslimin setelah dari Kuba, atau sekitar 1 kilometer dari Kuba, Nabi bersama umat Islam lainnya melaksanakan sholat Jumat di tempat Bani Salim bin Auf. Untuk memperingati peristiwa itu, dibangunlah masjid Jumat di lokasi tersebut. Nabi melanjutkan perjalanan pada hari itu juga. Rombongan itu akhirnya tiba di Madinah pada hari Jumat 12 Rabiul Awal atau tahun ke-13 kenabian. Sambutan penuh sukacita diiringi isak tangis penuh haru dan kerinduan menyeruak di Madinah. Siar pur berkumandang, telah nampak bulan purnama. Dari senia al-wada, wajiblah kami bersyukur atas masih adanya penyeru kepada Allah. Wahai orang yang diutus kepada kami, engkau membawa sesuatu yang patut kami taati. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian menyaksikan video tentang hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, adakah hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Ibu akan membagi kalian kepada beberapa kelompok, yaitu ada 3 kelompok ya. Yang pertama membahas tentang apakah pengertian dari hijrah. Jelaskan pengertian dari hijrah. Kemudian yang kedua, tuliskan secara singkat peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, sebutkan hikmah dari hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Ini Ibu harapkan kalian juga bisa berhijrah dari hal-hal buruk kepada hal-hal yang baik. Demikian pelajaran kita pada saat ini. Semoga bermanfaat dan marilah kita tutup pelajaran kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.